Melihat sisi lain dunia, dikulik cerita. Siapa yang tak pernah mendengar nama Adolf Hitler? Mungkin Anda sudah sering dengar tentangnya, tapi apakah Anda tahu bahwa perjalanan hidupnya yang penuh luka dan ambisi ini bisa dibilang sangat berbeda dari apa yang kita bayangkan? Mari kita telusuri bersama bagaimana seorang anak kecil yang terlahir dari keluarga biasa saja berubah menjadi salah satu diktator paling kontroversial dalam sejarah dunia. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889 di Austria. Keluarga Hitler tinggal di sebuah pertanian kecil di luar Linz, Austria. Pada tahun 1895, di usia 6 tahun, dua peristiwa penting terjadi dalam kehidupan Hitler. Pertama, hari-hari yang bebas dan riang yang selama ini dinikmatinya berakhir saat ia masuk sekolah dasar. Kedua, ayahnya pensiun dari pegawai negeri sipil Austria. Ini berarti pengawasan, disiplin, dan aturan ganda di bawah pengawasan ketat guru-guru di sekolah dan ayahnya yang tegas di rumah. Ayahnya yang kini berusia 58 tahun terbiasa memberi perintah dan dipatuhi, juga mengharapkan hal-hal ini dari anak-anaknya. Ayah Hitler mengekspresikan ketidakpuasan terhadap anak-anaknya dengan kata-kata kasar dan pukulan. Anak-anaknya memiliki tugas-tugas pertanian yang harus dilakukan bersamaan dengan masa sekolah mereka. Pada tahun 1898, keluarga Hitler pindah lagi ke desa Langdon, dekat Linz. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil dengan taman yang terletak di sebelah pemakaman. Ini berarti Adolf harus pindah sekolah lagi. Ia merasa sekolah itu mudah dan mendapat nilai bagus tanpa banyak usaha. Ia juga menemukan bahwa ia memiliki bakat menggambar yang luar biasa, terutama membuat sketsa bangunan. Ia memiliki kemampuan untuk melihat sebuah bangunan, mengingat detail arsitekturnya, dan mereproduksinya secara akurat di atas kertas, sepenuhnya dari ingatan. Hitler muda membaca koleksi buku ayahnya dan menemukan beberapa buku bertema militer, termasuk buku bergambar tentang perang tahun 1870 sampai 1871 antara Jerman dan Prancis. Menurut pengakuan Hitler sendiri, buku ini menjadi obsesinya. Ia membacanya berulang-ulang dan yakin bahwa itu adalah peristiwa yang luar biasa. Tahun-tahun sekolah dasarnya hampir berakhir dan ia harus memilih jenis sekolah menengah yang akan dimasukinya, sekolah klasik atau sekolah teknik. Saat itu Hitler muda bercita-cita menjadi seniman suatu hari nanti. Ia ingin masuk sekolah klasik, namun ayahnya ingin ia mengikuti jejaknya dan menjadi pegawai negeri Austria. Ayah Hitler mengirimnya ke sekolah teknik menengah di kota Linz pada bulan September 1900. Hitler, si anak desa, tersesat di kota dan sekolahnya yang besar. Anak-anak kota juga memandang rendah anak-anak desa yang bersekolah di sana. Dia sangat kesepian dan sangat tidak bahagia. Dia tidak berhasil di tahun pertamanya sehingga dia tidak bisa melanjutkan sekolah. Dia kemudian mengklaim bahwa dia ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia tidak cocok untuk berpendidikan teknis yang menekankan sains dan matematika. Dan dengan demikian seharusnya diizinkan menjadi seorang seniman. Sering terjadi pertengkaran di antara Hitler muda dan ayahnya mengenai pilihan karirnya. Bagi ayah Hitler yang berpikiran tradisional dan otoriter itu, gagasan putranya menjadi seorang seniman tampak sangat menggelikan. Namun, dalam gagasan besar seperti yang dilihat Hitler muda, gagasan tentang karir yang dihabiskan untuk duduk di kantor sepanjang hari mengerjakan dokumen-dokumen yang membosankan seperti seorang pegawai negeri, sungguh mengerikan. Mimpi untuk menjadi seorang seniman tampaknya menjadi jawaban untuk semua masalahnya saat itu. Namun ayahnya yang keras kepala tidak mau mendengarkan. Maka terjadilah pertikaian sengit antara ayah dan anak tersebut. Hitler memulai tahun kedua di sekolah menengah sebagai anak tertua di kelasnya sejak ia dikurung. Hal ini memberikan keuntungan dibanding anak laki-laki lainnya.
Sekali lagi, ia menjadi pemimpin kelompok kecil dan bahkan memimpin anak-anak laki-laki dalam permainan koboi dan Indian sepulang sekolah. Wilayah Austria, tempat Hitler dibesarkan, dekat dengan perbatasan Jerman. Banyak warga Austria di sepanjang perbatasan menganggap diri mereka sebagai warga Austria-Jerman. Meskipun mereka adalah warga negara Austria yang tunduk pada monarki Austria, mereka menyatakan kesetiaan kepada Kekaisaran Jerman. Untuk menentang monarki Austria, Adolf Hitler dan teman-temannya suka menggunakan salam Jerman dan menyanyikan lagu kebangsaan Jerman, alih-alih lagu kebangsaan Kekaisaran Austria. Ayah Hitler bekerja sebagai agen bea cukai Kekaisaran Austria dan terus-menerus menyatakan kesetiaannya kepada monarki Austria. Tanpa sadar mendorong putranya yang masih muda dan suka memberontak untuk memberikan kesetiaannya kepada Kekaisaran Jerman. Namun kini, bagi Hitler muda, pertikaian dengan ayahnya akan segera berakhir. Pada bulan Januari 1903, ayah Hitler meninggal mendadak karena pendarahan paru-paru, meninggalkan putranya yang berusia 13 tahun sebagai kepala keluarga Hitler. Setelah kegagalannya di dunia seni, Hitler bergabung dengan tentara Jerman selama Perang Dunia I. Di sini dia menemukan tujuan hidupnya meskipun dengan cara yang sangat gelap. Saat perang berakhir dengan kekalahan Jerman, banyak orang merasa terhina dan kecewa dengan kondisi pasca perang yang sangat sulit. Rasa amarah dan keputusasaan ini menciptakan ruang kosong bagi seorang pria seperti Hitler untuk masuk dan memulai memanfaatkan situasi. Pada tahun 1919, Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, Partai Nazi, dan mulai membentuk basis pengikutnya. Dalam beberapa tahun saja, ia berhasil mengubah dirinya menjadi simbol nasionalisme dan kebangkitan Jerman, terutama dengan pidato-pidatonya yang menggugah emosi massa. Pemimpin yang satu ini tahu betul bagaimana memainkan perasaan orang, rasa takut, kebencian, dan keinginan untuk membalaskan dendam. Pada tahun 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman, dan dalam waktu singkat, ia mulai menerapkan kebijakan yang mengubah wajah dunia. Gaya kepemimpinan yang sangat otoriter, segala sesuatu harus tunduk pada visi dan kontrolnya. Dia menciptakan sistem negara totaliter yang tak memberi ruang bagi oposisi, dan mulai mengendalikan hampir setiap aspek kehidupan di Jerman. Penggunaan propaganda yang masif, kontrol media, hingga menciptakan musuh bersama yakni orang Yahudi merupakan bagian dari taktik Hitler untuk mempersatukan bangsa Jerman dan mengejar ambisi ekspansi mereka. Semua kejayaan kepemimpinan Hitler tak berlangsung lama. Ambisi Hitler untuk menaklukkan Eropa, terutama dengan invasi ke Polandia pada tahun 1939, membawa dunia ke dalam Perang Dunia II. Keputusan-keputusan brutal seperti Holocaust yang menyebabkan jutaan orang tak bersalah, terutama Yahudi, dibantai, adalah bagian dari sejarah kelam yang tak bisa terlupakan. Tetapi meskipun ia memiliki segala kekuatan di tangan, ada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Kekalahan demi kekalahan mulai menghantui Jerman. Pada 30 April 1945, Hitler mengakhiri hidupnya di bunker bawah tanah Berlin. Dunia yang telah dihancurkan olehnya akhirnya bisa bernafas lega. Ada fakta menarik di balik kematian Hitler. Sebagian orang berpendapat bahwa meskipun Hitler sangat kejam, dia juga sangat terisolasi di akhir-akhir pemerintahannya. Keputusannya untuk bunuh diri mungkin saja dipengaruhi oleh rasa takut akan jatuhnya kekuasaan yang selama ini ia pegang erat. Adolf Hitler, seorang pria yang pernah punya mimpi besar tentang kejayaan Jerman, akhirnya terjebak dalam labirin kekuasaan yang ia ciptakan sendiri. Dari seorang anak yang terluka menjadi seorang diktator yang menulis sejarah kelam dunia. Sejarahnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kebencian dan kekuasaan bisa menghancurkan dunia jika kita tidak berhati-hati. Tapi, apakah kita bisa belajar dari sejarah ini? Apakah ada pelajaran yang bisa diambil untuk menghindari kesalahan yang sama di masa depan?
Kalau kalian tertarik untuk tahu lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe, karena lebih banyak kisah secara menarik lainnya yang bisa bikin kalian berpikir lebih dalam.